Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Perhatikan percakapan berikut. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya, rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Sekarang, ayo berlatih. Temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Nomor 1. Bagian bawah dari ruangan. Ya, lantai. Nomor 2. Tingkap. Ya, jendela. Nomor 3. Tempat udara dapat keluar masuk. Ya, ventilasi. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang, karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas membahas tentang cara menjaga kebersihan rumah dan ciri-ciri rumah yang baik. Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Pastinya kalian tahu. Maka dari itu, jagalah selalu kebersihan rumahmu. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Ya, yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah bekerja sama membersihkan rumah. Apakah kamu mengerti masing-masing isi gambar tersebut? Coba amatilah gambar tersebut, lalu tuliskanlah hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kebersihan rumah. Rumah harus dibersihkan secara teratur. Kaca di jendela harus dibersihkan dari debu-debu yang menempel. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Langit-langit rumah juga harus dibersihkan dari jaring laba-laba atau kotoran yang lainnya. Lantai rumah juga harus sering dipel supaya lantai rumah menjadi bersih.
Rumah yang bersih sangat nyaman untuk ditempati. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu dan keluarga sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Amati gambar kebersamaan Dayu dengan keluarga. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah menonton televisi bersama, belajar bersama, makan bersama, dan menari bersama. Berikutnya, ayo berdiskusi. Kegiatan bersama apa saja yang pernah kamu lakukan dengan keluargamu di rumah? Mari kita diskusikan, lalu kita tuliskan pada lembar berikut ini. Misalnya, nama kelompok, Pelangi, anggota, Seva, Caca, Kamil. Kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Makan bersama. Berdoa bersama. Berolahraga bersama. Membersihkan rumah bersama. Menonton televisi bersama. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu dan adik suka bermain bersama. Mereka bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Sikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas. Cobalah kalian lakukan gerakan-gerakan tersebut. Tapi ingat, gerakan-gerakan tersebut sangat membutuhkan keseimbangan tubuhmu. Selamat mencoba. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya, menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah, taman bagi keluarga. Pekarangan rumah, tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas adalah membahas tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah dan manfaatnya. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks? Ya, informasi tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah dan manfaat pekarangan rumah yang bersih. Berikutnya,
Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Kemukakan pendapatmu tentang isi gambar. Misalnya, sangat setuju dengan kegiatan menjaga kebersihan pekarangan rumah karena dapat membuat pekarangan rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Sekarang, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Pekarangan rumah harus selalu dibersihkan. Caranya adalah dengan menyapu sampah-sampah yang berserakan dan membuangnya ke tong sampah. Selain itu, rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman harus dibersihkan. Selokan juga harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Pekarangan rumah yang bersih sangat indah dipandang mata. Sekarang ayo berdiskusi. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Mari kita diskusikan manfaat hidup bersatu dalam keluarga dan akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga. Manfaat. Pekerjaan cepat selesai. Hubungan keluarga menjadi lebih dekat. Menciptakan keharmonisan keluarga. Menciptakan suasana damai. Mempererat kerukunan dalam keluarga. Akibat jika tidak ada persatuan, pekerjaan lama selesai. Suasana keluarga tidak damai. Hubungan dalam keluarga tidak harmonis. Sering terjadi pertengkaran. Hubungan keluarga menjadi tidak erat. Berikutnya, ayo mencoba. Kamu sudah tahu manfaat hidup bersatu dalam keluarga. Sekarang, coba contohkan kegiatan bersatu yang pernah kamu lakukan bersama keluargamu. Sekarang, ayo mengamati. Amati apa yang dapat kamu kemukakan terhadap isi gambar. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Konblok memiliki sisi yang berbentuk segi 6. Banyak sisinya adalah 6. Banyak sudutnya 6. Banyak titik sudutnya 6. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Nomor 1. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudut. 1, 2,
3, 4, 5. Nomor 3, banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 4, banyak sisi. 1, 2, 3, 4. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4. Nomor 5, banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak sudut. Kita hitung sudut yang berada di dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita hitung sudut yang berada di luar. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sudut 12. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang ayo berdiskusi. Amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut setiap benda. Misalnya, ubin, ciri-ciri, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4, bentuk bangun datar segi 4. Figura, ciri-ciri, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4, bentuk bangun datar persegi panjang. Penggaris segitiga, ciri-ciri, banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3, bentuk bangun datar segitiga. Layangan, ciri-ciri, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4, bentuk bangun datar layang-layang. Buku, ciri-ciri, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4, bentuk bangun datar persegi panjang. Sapu tangan, ciri-ciri, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4, bentuk bangun datar persegi. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Dinosaurus tidurnya mendengkur, maju terus dan pantang mundur. Bye-bye.